Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di kampung nelayan Merauke terbakar. Seorang buronan pembunuh aktivis perempuan di Lanijaya diringkus polisi. Pasokan cabai dari petani minim, harga cabai di Jayapura tembus Rp120.000 per kilogram. Warga yang ada di perkampungan nelayan Kampung Tengah, Merauke, Papua Selatan panik. Salah satu rumah nelayan di daerah ini terbakar. Warga tidak bisa berbuat banyak karena sumber air sulit didapat di musim kemarau. Sementara mobil damkar juga sulit untuk menembus lokasi karena jalan tidak bisa dilalui. Terpaksa mobil damkar masuk melalui jalan di pesisir pantai dan tidak memakan waktu. Kira-kira asal apinya dari mana, Ibu? Saya juga tidak tahu, Pak. Langsung dari depan apinya. Dari depan rumah, di bawah itu? Tidak, di atas. Dari atas ya? Iya. Kalau menurut Ibu kira-kira katanya, menurut informasi dari warga katanya dari listrik, betul itu? Iya, dari listrik. Dari listrik ya? Kemungkinan besar. Nah, setelah menyambar itu terus langsung disambar apanya lagi, Bu? Artinya setelah... Pokoknya langsung semua, Pak. Nggak bisa ada di ini, ya. Ibu sempat menyelamatkan apa saja? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang terbakar apa saja, Ibu? Semua yang perabotan di rumah, perabotan ya. apa semua. Motor ada berapa? 2 ya? Dua ya? Tidak ada sisa. Iya. Ibu, pada saat itu semalam itu apa upaya dari warga sendiri untuk melakukan pemadaman ada? Ada. Rumah nelayan ini ludes terbakar termasuk seluruh harta benda dan bangunan, bahkan termasuk 2 sepeda motor. Saat kejadian, pemilik rumah sedang menjaring ikan di laut dan dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menangkap salah satu pembunuh aktivis perempuan, Michelle Kursidoga. Pelaku Jendriwa Nimbo yang berusia 30 tahun ditangkap di Kabupaten Lanijaya. Pelaku diduga ikut menjemput korban dari hotel ke lokasi pembunuhan dan dengan keji merekam pembunuhan. Penangkapan merupakan hasil pengembangan terhadap penangkapan ketiga pelaku yang berinisial PM, AW, dan RK pada tanggal 5 Oktober 2023 lalu di Kabupaten Jayawijaya. JW alias NW merupakan pria berusia 30 tahun yang perannya turut serta dalam merencanakan pembunuhan, menjemput korban dari hotel untuk dibawa ke tempat kejadian perkara, serta memvideokan saat korban dibunuh. Menurut pengakuannya, tersangka juga merupakan anggota KNPB Pusat. Seluruh pelaku berjumlah 7 orang dan Satgas sudah menangkap 4 pelaku, sehingga tersisa 3 tersangka masih diburu. Arthur melaporkan dari Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Anggota Polres Merauke dan Brimob terlibat saling pukul dan lempar dengan sekelompok orang dalam skenario latihan pengamanan saat pemilu. Latihan berlangsung di halaman Mapolres Merauke. Latihan itu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bila salah satu kelompok tidak puas dengan hasil perhitungan suara. Namun saking semangatnya, banyak anggota Brimob dan anggota Polres Merauke mengalami cedera. Salah seorang bahkan mengalami cedera kaki akibat terjatuh dari mobil Resmob saat latihan. Sebagian lagi dilarikan ke klinik Polres Merauke karena bagian bahu terluka dan harus menjalani perawatan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan menanggapinya sebagai hal yang biasa bagi anggota Polri saat di lapangan. Adanya anggota Brimob tadi yang sedikit terkilir, terjatuh dari mobil. Nah, ini apakah bentuk satu ketidaksiapan ini dalam simulasi ini, Pak Kapolres? Namanya seperti yang saya katakan tadi. Saya sampaikan sebelum melaksanakan kegiatan baik itu gladi maupun juga arihanya sudah saya sampaikan. Lebih baik kita mandi darah dalam latihan daripada kita mandi darah pada saat pelaksanaan.
Nah, salah satu kegiatan yang tadi tergelincir itu biasa. Pasukan itu biasa itu. Tidak masalah itu. Simulasi pengamanan pemilu yang dilaksanakan Polres Merauke merupakan bagian dari persiapan pengamanan pemilu di kota Merauke dan dilaksanakan dengan sistem pengamanan kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Murid Taman Kanak-kanak Kiapis ikut memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Mereka mengenakan pakaian yang melambangkan patriotisme dan pakaian adat dengan instruktur upacara yang juga ditunjuk di antara mereka. Reza, tahu nama-nama pahlawan? Siapa saja? Kaisevo, Siapa lagi? Hasanuddin, Siapa lagi? Kartini, Pahlawan Indonesia. Kartini, Siapa lagi? Patua, Siapa lagi? Siapa lagi? Kasisevo, Siapa, Dek? Haji Oktabisar, Tahu nama-nama pahlawan Indonesia? Siapa? Kaisevo, Siapa lagi? Siapa lagi? Arigura, Siapa lagi? Hasanuddin. Oke, ini lagi. Upacara Hari Pahlawan yang diikuti murid-murid TK Yapis ini memang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai rawit di pasar tradisional Hama di Jayapura saat ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Tingginya harga cabai disebabkan kurangnya pasokan karena cabai lokal tidak bisa memenuhi permintaan tinggi. Sementara pasokan cabai dari Makassar, Surabaya, serta Merauke belum masuk. Saat ini pedagang cabai hanya mengandalkan pasokan cabai lokal dari wilayah Koya dan Kabupaten Kerom. Harga cabai ini berapa sekarang? Sekarang 120 120 dari lokal. Yang cabai keriting? Cabai keriting pengambilan tadi pagi itu 15. Jadi kita jual 25, 30. Banyak rusaknya itu. Ibu, dampak dari kenaikan cabai ini maksudnya pembeli bagaimana? Pembeli kaget, Pak. Jadi paling beli 5.000, 10 gitu. Jadi kaget. Ibu Mulai hari ini menyiasatinya naik. dengan bungkus Ini 5.000 ini. Makanya saya kasih gini kan supaya untuk menyiasati untuk pembeli ya? uang sedikit bisa jangkau toh. Kalau mahal nggak diginikan nanti kasihan orang kecil. Oh iya. Tadi saya berusaha satu gitu. Bu, cabai ini dari mana? Dari luar atau Dari Arso, Kerom. Kalau yang dari Surabaya belum ada pengiriman? Belum ada. Sudah 3 hari ini belum ada. Belum ada pengiriman dari Surabaya. Biasanya banyak kardus-kardus. Berarti ini stok dari Arso saja ya? Dari Arso. Karena dari luar itu juga mahal kok. Jadi mungkin selama ini berhenti dulu. Tembusnya harga cabai hingga ratusan ribu rupiah lebih tentu mengejutkan konsumen karena lonjakan harga sangat drastis dari Rp80.000 per kilogram. Untuk menyiasati harga cabai, pedagang menjual per satu bungkus plastik kecil seharga Rp10.000. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dalam sebulan, harga kedelai 2 kali naik dari Rp12.300 per kilogram menjadi Rp13.600 per kilogram. Sebaliknya, harga jual tempe tetap alias tidak naik, mengikuti harga kedelai di pasaran. Menurut pedagang tempe di Pasar Wamanggu, harga tempe tetap karena khawatir tidak laku, sehingga pedagang memperkecil ukuran tempe, tapi untung yang diraih tidak besar. Kenanya per berapa? Per 1 kilo? 13 berapa? 13 Bang. Kalau per karungnya 50 berarti 680. 680 ya? Iya, kalau tadinya berapa Pak? Tadinya berapa? Kemarin tuh 615 Pak. 615 ya? Di 615 naik langsung 650. 650. Sekarang naik lagi langsung. Itu dalam 1 bulan Pak? Oh. Ya, kisaran 1 bulan. Dalam 1 bulan Pak? Ya. Jadi kalau untuk mensiasati kenaikan harga itu, tempenya dijual tetap harga biasa Pak ya?
Dari dulu tetap biasa, Biasa. tidak pernah naik. Jadi paling kurangi sedikit saja. Oh gitu. Semenjak harga kedelai naik, sebagian besar pedagang sebenarnya serba salah. Menaikkan harga, takut pembeli lari. Namun tidak menaikkan harga, dipastikan tidak untung. Jika dihitung dengan biaya pembuatan seperti minyak tanah dan karyawan, harga tempe saat ini hampir tidak menutupi biaya produksi. Kalaupun untung, sangat sedikit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tulang agungnya di Bandung. Warga Merauke masih mengeluhkan harga beras yang masih mahal. Untuk menghemat keuangan rumah tangga, sebagian masyarakat hanya membeli beras secukupnya untuk persediaan selama 1 minggu. Beras lokal harganya turun 1.000 hingga 2.000 rupiah, namun menurut masyarakat Merauke, penurunan tersebut tidak berpengaruh karena harga beras masih mahal mengingat harga beras harus menghabiskan stok lama. Saat ini harga beras jenis Inpari di Merauke berkisar Rp14.000 per kilogram, Mambramo Rp14.500 per kilogram, Ciliwung Rp15.000 per kilogram. Kalau menurut saya sih sama saja dari bulan-bulan lalu. Bulan-bulan lalu. Iya. Tapi masih ada keluhan dari warga kira-kira yang menjual apa, yang membeli beras, apakah mengeluh dengan mahalnya beras atau seperti apa di tempat Anda ini? Masih bilang berasnya masih mahal kah, kenapa belum turun? Karena dia maunya kayak harganya kayak dulu. Kayak dulu ya? Iya, yang stabil 9.000, 10.000, 11.000. Nah, Anda sebagai pedagang beras, kira-kira harga nantinya akan masih kembali ke harga seperti itu, seperti apa? Kalau saya sih lebih Sulit. baik beras kayak dulu harganya. Harganya ya? Iya. Iya. Tapi kalau prediksi Anda kira-kira akan kembali atau naik dari harga kemarin? Kalau menurut saya lihat perkembangan ini kayaknya naik. Naik ya? Iya. Berapa kira-kira standar yang Anda mungkin patok perkiraan Anda? Kalau perkirakan Anda itu dia naik 1.000 lagi. 1.000 ya? Iya. Berarti 10 ribuan? Iya. Masyarakat di Merauke berharap harga beras dalam waktu dekat bisa turun sehingga tidak memberatkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Pertahanan membagikan sembako kepada masyarakat di halaman Rumah Sakit TNI Angkatan Darat di Mimika, Papua Tengah yang baru saja diresmikan. Namun beberapa menit kemudian, pembagian paket sembako ricuh. Warga berebut karena khawatir tidak kebagian sehingga terjadi saling dorong dan menyebabkan meja pembagian paket sembako ambruk. Aparat terpaksa harus menghentikan sementara dan meminta masyarakat antre dengan teratur. Sebagian warga mengaku kecewa karena pembagian tidak terencana baik. Namun mereka senang bisa membawa pulang sembako dan mengucapkan terima kasih kepada TNI. Bangga, tapi cara baku berlomba ini tidak baik. Rebut itu ya? Yo, tidak baik. Kau apa ini? Kampung-kampung itu harus bersusun. Baru panggil nama, panggil nomor itu. Iya. Tapi ini langsung baku rebut ya? Ini bang. Untung Bapak dapat, tolong. Tapi Bapak dapat bantuan? Dapat ini. Masih bisa? Nomor ini. Kupon. Iya, kecil sekali. Tidak teratur. Harus baik-baik. Ya, macam berlomba aduh. Tidak baik. Ini harus baik-baik. Karena Jerman ini tidak melihat. Iya. Ini baku rampas saja. Kecewa ini ya? Kecewa. Kita semua ini. Wah, malu. Tidak baik itu atur macam itu. Baku rampas juga tidak baik. Setelah ditertibkan aparat, akhirnya pembagian sembako berjalan tertib. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.